pada kesempatan kali ini kita ada Denmas Rahmadi, saya sendiri Rasid, Yuliansa, terus ada Gus Taki, berkesempatan untuk sowan ziarah ke Kagungan Dalem Hastono Mulyo Gambiran yang terletak di Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Tepatnya di sebelah selatan, agak ke timur dari terminal lama yang sekarang jadi XT Square. Untuk jalannya namanya Gambir Sawit, nanti bisa di search di Google Map. Mungkin kalau ada sederek-sederek saudara-saudara yang ingin berziarah ke sini. Jadi di makam Kagungan Dalem Hastono Mulyo Gambiran ini adalah makam sepuh, makam tua sejak zaman Mataram Islam awal. Di sini sebenarnya banyak tokoh yang dimakamkan, tetapi yang menjadi pepunden utama itu setidaknya pertama ada di sisi sini kita bisa lihat adalah beliau bernama Kiai Juru Kiting dan juga dikenal dengan nama lain Panembahan Juru Mayem. Beliau adalah putra nomor 2 dari Eyang Kiai Juru Mertani atau Adipati Mondoroko. Beliau semasa hidup beliau adalah seorang wedono jaksa di masa pemerintahan Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau juga dikenali sebagai salah satu tokoh yang berhasil mempersatukan Madura di tahun 1626 ke dalam kedaulatan Mataram Islam. Selanjutnya di sisi geser lagi sebelah timur ini ada makam Pangeran Mandurorejo yang mana beliau semasa hidupnya memiliki gelar Adipati Manduronegoro. Pangeran Mandurorejo atau Adipati Manduronegoro ini adalah putra pertama dari Kiai Juru Mertani. Beliau semasa hidup menggantikan kedudukan ayahandanya Kiai Juru Mertani sebagai patih di Mataram Islam. Lebih tepatnya beliau adalah patih kedua menggantikan Kiai Juru Mertani. Dan beliau berkesempatan menjadi patih di masa Panembahan Hanyokrowati. Selanjutnya di sebelah timur lagi ada Kiai Dadap Tulis. Untuk Kiai Dadap Tulis ini untuk silsilahnya merupakan cucu dari tokoh yang ada di sebelah baratnya atau cucu daripada Adipati Manduronegoro. Jadi Kiai Dadap Tulis ini adalah putra dari Pangeran Mandurorejo pertama yang dimakamkan di Kaliwungu Kendal, dan Pangeran Mandurorejo pertama yang makamnya di Kaliwungu Kendal itu adalah putra dari Pangeran Mandurorejo atau Adipati Manduronegoro yang makamnya ada tepat di sebelah baratnya makam Kiai Dadap Tulis ini. Nah, untuk kisah hidupnya kebetulan kita belum banyak mendapatkan informasi, jadi kita belum bisa bercerita banyak terkait kisah kehidupan beliau. Dan di sisi paling timur ada Tumenggung Mayang. Tumenggung Mayang ini adalah menantu dari Eyang Ki Ageng Pemanahan. Tumenggung Mayang ini sebenarnya adalah seorang pejabat di Kasultanan Pajang yang sekarang lokasinya ada di Solo. Akan tetapi karena ada suatu peristiwa tertentu yang terjadi pada saat itu, beliau memutuskan untuk hijrah ataupun berpindah tempat ke Mataram. Pada waktu itu di zamannya masih pemerintahannya Kanjeng Panembahan Senopati. Dan Tumenggung Mayang ini adalah ayahanda daripada Raden Pabelan yang cukup terkenal ceritanya, tetapi mungkin tidak elok untuk kita sampaikan saat ini. Untuk yang paling barat, ujung barat, itu adalah adalah makam dari Pangeran Teposono. Pangeran Teposono itu adalah yang di sini adalah Pangeran Teposono yang merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan. Jadi gelar Teposono itu kan banyak sekali ya. Nah, yang pertama kali menyandang gelar Teposono dari sekian tokoh bernama Teposono itu adalah Pangeran Teposono yang makamnya ada di ujung barat ini dan merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan. Nah, di sebelah timur dari Pangeran Teposono itu adalah makam Pangeran Singosari, putra dari Ki Ageng Pemanahan. Jadi memang ada dua makam ya di Magelang. Itu di Gunung Pring itu juga ada makam Pangeran Singosari Raden Kiai Santri. Nah, kemungkinan bisa jadi ini adalah putran dari makam yang ada di Gunung Pring Magelang. Seperti itu. Nah, itulah beberapa yang bisa kami
sampaikan terkait dengan tokoh-tokoh utama yang dimakamkan di Hastono Mulyo Gambiran. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Sarangan Tumenggung Gorekso, sarangan ugi sedereke beliau itu ada namanya Pangeran Uposonto. Pangeran Uposonto ini putrane beliau. Berarti nopo yang Uposonto sami nggih wonten anu nggih. Uposonto malah kan kota gede deh, Mas. Mundur to berarti. Derek to? Nggih, pulang. Tapi nek Madurarejo kaping sepindah di Kendal. Dan saya punya babatnya, namanya Babat Sultan Agung. Kan banyak ya Babat Sultan Agung, salah satu babat versi Babat Sultan Agung. Itu di akhir cerita itu diceritakan beliau itu diperintah Sultan Agung Yang waktu gagal pertama. Nggih. Niku kan Memang versi di Pidono itu ada, itu di Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi. Tapi kan itu catatan sezaman itu, malahan sezaman tapi dari pihak musuh. ya. Nah, itu beliau meninggalnya terbakar karena perkemahannya dibakar company. Nah, jadi Saron dan itu dikhianati ceritanya. Terus yang versi 2 itu dari Banten, malah ada namanya Sejarah Banten, istilahnya Babatnya Banten. Itu juga sedikit mengisahkan perang Batavia. Itu Tumenggung Gorekso meninggal kena meriam. Versi itu juga ada di bukunya di Gerak. Tapi apapun itu intinya benang merahnya bahwa versi beliau tidak dihukum mati itu ada gitu. Iya. Dan bahkan salah satu sumbernya primer, catatan sezaman gitu loh, catatannya pihak company gitu loh. Pihak company Belanda. Dia tidak sebagai penyemangat dan penyeimbang sejarah. Nah, kalau yang Madurarejo 1 itu menempati Kendal itu ada juga sumbernya. Tapi memang bukan sumber sezaman, tapi serat babat gitu. Ini pakem leluhur kita sendiri gitu loh. Nek makam ya di sana, di Kendal. Kalau yang Uposonto di Kota Gede mriki Gus dengan makam raja-raja. Ada dendanya nih. Nah, dalam nuweni itu ada. Allah ya Allah